Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Iin Ainas. Di video kali ini aku mau bercerita tentang seorang wanita mantan ibu negara Filipina yang sangat terkenal karena gaya hidupnya yang glamor, gaya hidupnya yang hedon, dan hobinya menghambur-hamburkan uang. Yap, siapa lagi kalau bukan Imelda Marcos. Sudah banyak yang tahu dong ya, Imelda Marcos ini merupakan istri dari diktator Filipina Ferdinand Marcos. Dan dia adalah wanita pecinta kemewahan. Yang paling terkenal, dia memiliki ribuan koleksi sepatu, yaitu sebanyak 3.000 pasang sepatu. Tapi kemudian sama Imelda ini diklarifikasi kalau koleksi sepatunya ini hanya berjumlah 1.060 pasang. Hanya guys, hanya 1.060 pasang. Aku aja cuma punya sepatu 5 pasang yang dipakai beraneka kegiatan. Tapi bukan itu aja sih, di bagian belakang nanti akan aku ceritakan berbagai daftar belanjaan dari si Imelda Marcos ini. Semahal apa, semewah apa, dan apa pula pentingnya barang-barang itu dibeli sama si Imelda ini, nanti aku akan cerita semuanya ya. Imelda lahir di Tacloban, ibu kota provinsi Leyte, dari klan Romualdez pada 2 Juli 1929. Klan Romualdez sendiri merupakan klan tersohor di Filipina. Ini dibuktikan dengan beberapa anggota klan yang mempunyai kedudukan penting di pemerintahan. Imelda ini sendiri adalah anak dari Vincent Orestes Romualdez, seorang pengacara yang sempat membuka praktek di Manila kala reputasi kota Manila tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1930-an. Meskipun ayah Imelda ini merupakan pengacara cukup terkenal dan memiliki hidup yang lumayan terjamin, bukan berarti hidup Imelda ini ikut enak ya guys. Karena faktanya di tengah tempat tinggal mewahnya, Imelda dan ibunya ini konon hanya diberi ruang kecil saja di rumahnya karena kakak-kakak tiri dari Imelda tidak rela kalau rumah mewahnya ditempati oleh Imelda. Jadi ceritanya nih, sebelum menikah dengan ibunya Imelda, ayah Imelda ini sempat menikah dengan wanita lain dan memiliki anak-anak dari wanita itu. Dan setelah istri pertama tadi meninggal, barulah ayah Imelda ini menikahi ibunya Imelda, yang mana ibunya ini berasal dari panti asuhan. Nah, kakak-kakak tiri Imelda ini menganggap ibu Imelda ini tidak selevel dengan mereka karena anggapan seseorang yang berasal dari panti asuhan itu dianggap tidak jelas asal usulnya. Waktu pun berjalan, ayah Imelda ini mengalami kebangkrutan yang membuatnya harus meninggalkan kota Manila. Nah, ayah Imelda ini kemudian menitipkan Imelda kepada saudaranya yang lebih kaya supaya Imelda bisa tetap sekolah. Tapi sayangnya bukannya diperlakukan dengan baik, tapi Imelda ini malah diperlakukan mirip pelayan, lebih tepatnya satu tingkat lah di atas pelayan, tapi juga tidak dianggap sebagai keluarga. Imelda ini sering disuruh-suruh dan diperlakukan tidak selayaknya seperti keluarga mereka. Hal ini membuat Imelda berusaha mati-matian untuk bisa merubah nasibnya. Bagaimana caranya agar bisa jadi orang terkenal, hidup mewah, dan kaya raya? Nah, Imelda ini sadar bahwa dia memiliki paras yang cantik. Jadi dia pun mencoba peruntungannya dengan cara mengikuti kontes kecantikan Ratu Manila di usianya yang ke-18. Tapi pada saat itu dewan juri memilih orang lain sebagai juaranya, yaitu kontestan bernama Norma Jimenez. Imelda pun menangis dan tidak terima dengan keputusan itu. Lalu dia pun mengadu ke wali kota Manila, Arsenio Lacson. Sang wali kota pun mengatakan pada penyelenggara kontes kecantikan bahwa keputusan itu tidak sah karena unsur pemerintahan kota Manila tidak diundang saat penghitungan suara. Tapi ada juga rumor yang beredar yang mengatakan bahwa Lacson atau sang wali kota sebelumnya telah tidur dengan Imelda. Apakah dari sini Imelda kemudian dijadikan juara? Nah, ternyata dewan juri juga tidak mau mengalah. Akhirnya Norma Jimenez tetap
tetap dinobatkan sebagai Ratu Manila, sementara Imelda dinobatkan sebagai Putri Manila. Jadi ada dua juara dengan sebutan yang berbeda ya. Ratu Manila untuk juara aslinya yaitu Norma Jimenez, dan Putri Manila untuk si Imelda ini. Menjadi juara kontes kecantikan membuat Imelda meraih ketenaran hingga dia pun bisa memiliki akses untuk bertemu dengan orang-orang penting. Termasuk setahun setelah terpilih menjadi Putri Manila, secara kebetulan Imelda bertemu dengan Ferdinand Marcos, politikus muda Filipina yang cukup terkenal dan karirnya tengah menganjak. Kesengsemlah ini si Ferdinand Marcos sama kecantikan Imelda, dan dalam waktu yang relatif singkat keduanya pun sepakat untuk menikah pada 1 Mei 1954. Nah, dari sini kesengsaraan Imelda pun perlahan sirna dan hidupnya mulai berubah. Imelda Marcos dan suaminya, si Ferdinand Marcos ini kemudian seperti menjalin simbiosis mutualisme guys. Jadi Imelda berharap menduduki posisi penting di pemerintahan dengan menjadi istri Ferdinand yang notabene sudah menjadi anggota politikus sejak muda ya. Sebaliknya Ferdinand Marcos ini juga sadar betul kalau istrinya ini cantik, sehingga Ferdinand pun tidak menyia-nyiakan aset istrinya ini untuk mendulang suara saat Ferdinand Marcos mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina. Kecantikan Imelda menjadi senjata ampuh dalam kampanye Ferdinand Marcos. Imelda disebutkan sudah mengunjungi sekitar 1.200 tempat di Filipina demi berkampanye untuk kesuksesan suaminya. Dia menyanyi, menari di setiap tempat yang dia kunjungi. Publik terhibur, Imelda makin terkenal dan banyak yang mengidolakannya. Dampaknya, Ferdinand Marcos pun mendulang suara yang tidak sedikit. Sang suami pun, yaitu Ferdinand Marcos itu sendiri pun mengakui bahwa Imelda punya peran yang signifikan dalam meraih simpati massa. Akhirnya, Ferdinand Marcos memenangi pemilu dan dilantik menjadi Presiden Filipina yang ke-10 pada 30 Desember 1965. Dengan naiknya Ferdinand Marcos sebagai presiden, Imelda pun memenangi peluang untuk hidup mewah. Lalu sebenarnya dari mana sih inspirasi kehidupan mewah Imelda ini berasal? Padahal kan dari kecil tahulah ya, walaupun dia lahir dari keluarga yang kaya dan terkenal, tapi dia sendiri tidak terbiasa hidup enak juga ya guys. Jadi suatu hari Imelda ini melakukan kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat, tepatnya 1 tahun setelah Imelda menjadi ibu negara. Disebutkan Imelda ini sangat takjub saat menghadiri acara pembukaan Metropolitan Opera House atau Lincoln Center. Di samping itu dia juga mengunjungi Metropolitan Museum of Art atau the Met di New York. Dia terpana melihat lampu gantung dan terkesima menyaksikan karya seni Picasso dan Chagall. Tapi masih ada tapinya nih guys. Buat Imelda, semua kemewahan yang dia lihat itu masih belum ada artinya dibandingkan pujian dari Lyndon Johnson, yaitu Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu, yang menjamunya setelah acara pembukaan gedung teater. Jadi di acara perjamuan makan malam itu, Imelda secara spontan menyumbangkan lagu di depan para undangan. Johnson pun kagum dengan penampilan Imelda. Lalu Johnson bilang sama Imelda, "Anda ini benar-benar A&A, admiration and affection, mengagumkan dan berpengaruh." Langsung deh dipuji seperti itu, Imelda pun tersipu malu dan melayang di udara. Imelda mengklaim perhatian Johnson saat itu salah satunya karena dialah satu-satunya wanita yang memakai perhiasan mutiara. Jadi dia tampak tampil beda dari wanita-wanita Amerika yang saat itu berada di sana. Nah, akibat dari kesan yang diberikan oleh Johnson tersebut, Imelda pun menjadikan patokan apa yang telah dia temui untuk jamuan kenegaraan di Filipina. Ketika Ferdinand Marcos menjamu tamu dari berbagai negara, Imelda merancang konsep ala Johnson. Prinsipnya, segalanya harus tampak ekstravagan, mewah, dan sempurna. Dia pun menghabiskan banyak dana untuk dekorasi, mengundang selebriti papan atas, dan menampilkan budaya-budaya tradisional Filipina. Upayanya itu lagi-lagi dipuji oleh Johnson yang membuat Imelda semakin melambung. Pada tahun 1986, jurnalis People, Roger Walmart, pernah mendeskripsikan gaya hidup hedon sang ibu negara itu kala berkunjung ke luar Manila.
Walmart ini memaparkan betapa bangganya Imelda saat memamerkan 2 koper dari kulit buaya yang dipenuhi perhiasan. Jadi bagian dalam koper itu berisi berbagai laci. Setiap lacinya menyimpan perhiasan dengan warna yang berbeda yang terbuat dari berlian, emerald, ruby, dan safir. Imelda selalu menghabiskan dana jutaan dolar setiap pergi ke luar negeri. Misalnya nih, ketika dia pergi ke New York pada tahun 1978, di sana dia menghabiskan 1,43 juta dolar Amerika untuk membeli perhiasan merek Bulgari dan mengeluarkan 1,15 juta dolar Amerika untuk membeli gelang berlian. Satu kisah yang menjadi sorotan publik adalah ketika dia berlibur di New York, Roma, dan Copenhagen, Denmark. Dalam waktu 90 hari liburannya, dia mampu menghabiskan sebanyak 70 juta US dollar atau setara dengan 93,3 miliar rupiah hanya untuk belanja. Imelda menggunakan uang tersebut untuk membeli perhiasan, mobil mewah, serta berbagai benda seni. Dia membeli spray seharga 10.340 US dollar, peralatan makan seharga 43.370 US dollar, dan serbet seharga 19.400 US dollar. Coba dirupiahkan itu berapa ratus juta rupiah. Serbet guys, serbet seharga jutaan rupiah. Mana tega aku buat lap-lap pakai serbet seharga jutaan rupiah, yang ada aku laminating itu serbet buat pajangan. Ketika berhenti di Bandar Udara San Francisco, Imelda menghabiskan 2.000 US dollar atau sekitar 26,7 juta rupiah untuk membeli permen karet. Permen karet guys, permen karet. Iya, nggak salah dengar kalian, ini permen karet seharga 26 juta rupiah. Dalam perjalanannya ke New York, Imelda juga membeli beberapa gedung pencakar langit seperti Woolworth Story setinggi 66 lantai dan Herald Center seharga 60 juta US dollar atau sekitar 800 miliar rupiah. Imelda juga hobi membeli lukisan dan karya seni lain yang dibuat seniman legendaris sekelas Michelangelo. Tapi Imelda tak mau rugi juga. Dia selalu menuntut potongan harga saat berbelanja barang-barang seni seperti lukisan itu. Beberapa pemilik galeri seni di Amerika Serikat bahkan sudah paham soal ini. Maka mereka selalu menaikkan harga sekitar 25% saat tahu Imelda akan datang. Lalu kemudian dia memberi diskon 15% pada Imelda. Nah, masih untung 10% lagi penjualnya. Walaupun gemar mengoleksi barang seni, tapi Imelda tidak punya pengetahuan cukup soal seni. Sebagian besar karya yang dibelinya berkualitas rendah atau bahkan ada yang palsu. Pernah nih ya, dia menghabiskan sekitar 40 juta US dollar hanya untuk membeli barang-barang seni yang sebenarnya barang-barang itu bisa ditebus dengan hanya seharga 20 juta dolar US dollar Amerika. Ih, sampai kebalik-balikan aku. Separuh harga sendiri loh ya, jutaan dolar. Pada tahun 1975 sampai tahun 1981, Imelda ini menjadi pembeli perhiasan paling top sejagat. Imelda kerap meminta toko-toko perhiasan untuk buka sampai pukul 4 pagi sampai dia puas berbelanja di sana. Tidak peduli pelayan yang ngantuk, pokoknya semua demi Imelda bisa belanja sepuasnya. Selain pergi berbelanja dengan mengunjungi toko, Imelda juga pernah berbelanja dengan menggunakan katalog. Pada tahun 1981, rumah lelang Sotheby harus membatalkan acara lelang benda seni karena Imelda telah membeli semua barang yang ada di katalog seharga 5 juta US dollar sebelum acara lelang tersebut dimulai. Dan pada hari pernikahan putrinya, Imelda dikabarkan menghabiskan sekitar 10 juta, 3 US dollar atau sekitar 137 miliar untuk merenovasi sebuah kota di Filipina agar terlihat seperti kota tua Spanyol. Hal ini dilakukannya agar suasana kota sesuai dengan tema pernikahan yang sedang dilangsungkan. Pernikahan tersebut juga diinginkan untuk bisa mengalahkan The Royal Wedding antara Putri Diana dan Pangeran Charles pada tahun 1981. Hal paling mencengangkan yang pernah dilakukannya adalah ketika dia meminta pesawat yang ditumpanginya memutar balik.
Imelda meminta hal tersebut dikarenakan pesawat tersebut tidak memiliki keju yang bisa disajikan dalam hidangan. Dia kemudian meminta pesawat untuk kembali ke rumah hanya untuk membeli keju yang diinginkannya. Nah, untuk barang-barang yang dia beli di luar negeri itu kerap digunakan kala mengadakan jamuan di istana. Era kepemimpinan Ferdinand Marcos dikenal sebagai masa ketika istana kenegaraan kerap mengadakan jamuan-jamuan mewah. Bahkan saking ingin terlihat mewahnya, pasir saja menjadi perhatian dari si ibu negara sosialita ini. Pernah suatu kali dia melihat pasir pantai yang tampak tidak terlalu putih jika dilihat dari istana. Lantas, Imelda pun menyewa pesawat untuk mendatangkan pasir baru dari Australia. Dan di depan para pejabat dari negara lain, Imelda ini selalu berusaha menampilkan kehidupan Filipina yang makmur. Imelda selalu mengatakan bahwa hidup di Filipina ini mewah. Di Filipina itu tidak ada orang yang hidup dalam kemiskinan seperti di negara-negara lain. Padahal faktanya banyak sekali rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Udahlah, abaikan aja itu fakta. Yang penting di mata dunia Filipina itu bagus, Filipina itu mewah, Filipina itu kaya. Mungkin begitu maksudnya. Sehingga menaikkan gengsinya di mata para pemimpin dunia. Imelda selalu berpikir bahwa lewat gaya busananya dia telah membantu para pengusaha Filipina, terutama pengusaha sepatu. Selama 20 tahun menjadi ibu negara, setidaknya dia punya 1060 pasang alas kaki yang sebagian besar diproduksi di Marikina, yaitu kawasan industri sepatu di Filipina. Imelda mengaku bahwa dirinya berperan sebagai duta promosi sepatu ke publik, meskipun pada kenyataannya sebagian besar sepatu koleksi Imelda ini berasal dari produsen rumah mode asal Eropa dan Amerika Serikat. Tahu sendirilah ya, produk Eropa dan Amerika harganya berapa, apalagi seorang Imelda tidak mungkinlah memakai sepatu yang murahan. Rumor yang beredar di masyarakat menyatakan bahwa seminggu sekali setiap perusahaan di Marikina memberi selusin sepatu kepada Imelda. Memberi ya, bukan membeli alias gratis. Kayak semacam perusahaan sepatu itu ngendorse sama Imelda, setor sepatu-sepatu untuk dipakai Imelda, berharap menjadi promosi yang bisa meningkatkan penjualan sepatu mereka. Dalam artikel berjudul The Shoe Industry of Marikina City, Philippines, a Developing Country Cluster in Crisis, Alan G. Scott menyebut bahwa sejak era Ferdinand Marcos sampai tahun 2000-an, para pengusaha kecil dan menengah di Marikina harus berupaya mencari cara agar tetap bertahan di tengah tantangan bisnis yang kerap menempatkan mereka pada situasi krisis. Tapi tak disebutkan nama Imelda Marcos sebagai sosok penyelamat yang memberi bantuan pada pelaku industri. Yang disebut hanya kisahnya tentang pembukaan museum sepatu pada tahun 2001. Museum itu memajang ribuan sepatu milik Imelda yang tertinggal di Istana Malacanang kala ia dan suaminya terpaksa melarikan diri akibat situasi politik. Saat ribuan sepatu itu ditemukan di Istana Malacanang, bukannya malu ya guys, tapi si Imelda ini malah berkilah kayak untunglah bukan tulang belulang yang ditemukan di sana, tapi mereka justru menemukan sepatuku. Ya itu bagus, mereka menemukan keindahan, bilangnya seperti itu dia. Naiknya Ferdinand Marcos menjadi presiden bisa dibilang tidak membuat Filipina menjadi makmur. Seperti yang udah aku ceritakan tadi ya, Ferdinand dan Imelda ini justru sibuk memperkaya diri. Gengsi mereka juga dikedepankan. Semuanya harus serba wah dan mewah, apapun yang terjadi keinginan mereka harus terpenuhi. Seperti yang terjadi pada tahun 1981 saat Filipina akan menggelar acara Manila International Film Festival atau MIFF, pemerintah membangun sebuah gedung yang nantinya akan dipakai sebagai tempat penyelenggaraan acara tadi. Tercatat ada 4.000 pekerja, uang senilai 25 juta US dollar digelontorkan untuk pembangunan gedung tersebut. Akan tetapi, waktu pembangunan area seluas 16.000 meter persegi itu tidak dipikirkan dengan matang dan akhirnya menjadi petaka. Pada 17 November 1981 dini hari, tiang penyangga gedung yang masih dalam proses pembangunan itu roboh dan menimpa para pekerja. Ratusan pekerja tertimpa bangunan dan terkubur hidup-hidup di semen yang basah. Meski sempat heboh, tetapi kemudian pemerintah menutup akses media sehingga tidak ada yang memberitakan tentang kejadian mengerikan tersebut. Mereka tidak ingin acara MIFF gagal terselenggara. Untuk itu, pembangunan pun tetap dilanjutkan.
dilanjutkan. Mereka tidak peduli dengan mayat yang tertimbun di bawah bangunan itu. Dengan mempertimbangkan waktu yang makin sempit, pembangunan tetap dilanjutkan dengan tetap membiarkan mayat-mayat itu terkubur di bawah bangunan. Jadilah lantai bangunan itu berisi ratusan mayat-mayat para pekerja. Bahkan sampai di hari perhelatan pun beberapa sisi bangunan masih belum selesai. Namun mereka tetap bersikukuh menggelar acara itu di sana dalam keadaan bangunan yang catnya pun masih basah. Hebatnya acara itu mendulang kesuksesan besar. Tentu saja ini membuat Imelda Marcos bahagia dong. Gengsinya makin terus dijunjung, pujian orang datang bertubi-tubi padanya, makin melayang itulah pastinya Imelda Marcos. Cerita lain datang saat The Beatles konser di Filipina. Sesaat setelah konser di Filipina, Imelda mengundang mereka untuk sarapan di Istana Kepresidenan The Malacanang. Tetapi tak disangka The Beatles justru menolak undangan itu. The Beatles sendiri menolak undangan Imelda karena prinsip mereka untuk selalu netral dan tidak terikat dengan kepentingan politik apapun. Tahu sendirilah ya, kalau mereka menerima undangan Imelda takutnya dianggap memihak atau gimana gitu ya. Sebenarnya itu hal yang biasa sih. Tapi tidak bagi Imelda. Mendapati penolakan dari The Beatles seperti itu, Imelda pun meradang dan mulai marah. Lalu kemudian dia membuat berita bahwa The Beatles melakukan penghinaan kepada Imelda Marcos ini. Para demonstran Filipina pun menghadang dan menyerang The Beatles di bandara. Usai polisi yang tadinya ditugaskan untuk mengawal The Beatles ini ditarik oleh Ferdinand Marcos. Jadi tidak boleh itu mengawal The Beatles lagi. The Beatles sampai paranoid dan tidak ingin lagi datang ke Manila. Untung saja ya mereka selamat meski terkena bogem mentah dan sempat diludahi para demonstran. Mengerikan sekali ya guys. Selama 20 tahun berkuasa di Filipina, dinasti Marcos ini memiliki reputasi politik yang kontroversial. Ferdinand Marcos dikenal memerintah Filipina dengan tangan besi dengan sebagian pemerintahannya di bawah darurat militer. Dengan dalih melawan komunisme, Ferdinand Marcos menangkap, memenjarakan, dan menyiksa ribuan lawan-lawan politiknya, mulai dari senator, jurnalis, aktivis, hingga petani. Serangkaian pelanggaran hak asasi manusia diikuti dengan korupsi yang merajalela, terutama di lingkaran keluarga Marcos, membuat rakyat gerah dan akhirnya Marcos pun lengser setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di Filipina pada tahun 1986 silam, mengakhiri dinasti Marcos yang sudah bertahan selama 2 dekade. Setelah rezimnya tumbang, keluarga Marcos ini kemudian melarikan diri ke pengasingan di Hawaii dengan membawa uang senilai 15 juta US dollar atau setara dengan 218 miliar rupiah. Tidak ketinggalan, mereka juga mengangkut kurang lebih 400 perhiasan mahal termasuk mahkota emas, 3 tiara bertahtakan berlian, 60 kalung mutiara, dan rubi Burma senilai 290.000 US dollar atau sekitar 4,2 miliar rupiah. Imelda, mantan ratu kecantikan yang terkenal dengan koleksi sepatunya, meninggalkan sekitar 3.000 pasang sepatu di Istana Malacanang yang diserbu oleh rakyat Filipina yang murka dengan keluarga Marcos. Imelda dan keluarga Marcos pun menghadapi serangkaian proses hukum. Mereka dituduh telah menyelewengkan uang rakyat sebanyak 10 miliar US dollar atau sekitar 145,5 triliun rupiah selama menjabat. Namun tidak ada satupun keluarga Marcos yang tersentuh proses hukum hingga saat ini. Ferdinand Marcos pun meninggal pada 28 September 1989. Pada akhirnya, pada tahun 1991, Imelda dan anak-anaknya diizinkan kembali pulang ke Filipina, di mana mereka kemudian mulai lagi membangun kekuatan politiknya. Dan yang terbaru, anak Imelda yang bernama Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos saat ini telah berhasil menduduki jabatan ayahnya kembali sebagai presiden Filipina. Bahkan di usianya yang sudah senja, yaitu 92 tahun, Imelda masih mendampingi putranya saat putranya itu dilantik sebagai presiden Filipina pada 30 Juni 2022 lalu. Luar biasa ya. Nah, itu tadi cerita tentang Imelda Marcos, mantan ibu negara Filipina yang hobi menghambur-hamburkan uang. Bahkan saking parahnya hobi belanjanya, Imelda ini disebut-sebut termasuk dalam golongan wanita paling gila belanja dalam sejarah. Semoga saja pemerintahan Filipina yang saat ini dipegang oleh Ferdinand Marcos Jr. tidak seperti pemerintahan ayah dan ibunya ya.
Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Makasih juga buat yang udah subscribe dan yang belum subscribe. Jangan lupa ya guys, di subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.